Nah, untuk yang pertama kita mulai dari video pertemuan 9. Pembahasan dari pertemuan 9 itu teknik pengintegralan ada 4. Ada integral parsial, ada integral fungsi trigonometri, ada substitusi trigonometri, dan ada integral fungsi rasional. Nah, untuk pada pertemuan ini cuma ada 2 bahasan. Yang pertama integral parsial, terus yang kedua integral fungsi trigonometri. Lanjut. Nah, integral parsial. Formula dari integral parsial yaitu integral U dv sama dengan UV min integral V du. Bagaimana cara memilih U? Pilih U yang turunannya lebih sederhana. Nah, contoh ya biar lebih mudah, langsung ke contoh. Hitung integral x pangkat e dx. X e pangkat x dx. Nah, untuk dari ini kita misalkan U sama dengan x. Karena x lebih mudah dicari turunannya, berarti e pangkat x dx adalah dv. Dari U kita mencari turunan, dari dv kita mencari integral. Soalnya di sini nih. Integral dv. Bentar. Nah, ada integral dv di sini. Terus prosesnya. Integral dv sama dengan integral e pangkat x dx. Berarti v-nya sama dengan integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x. Berarti v sama dengan e pangkat x. Sehingga dapat dilihat hasil akhirnya pada slide ini. Hasilnya adalah x kali e pangkat x min e pangkat x plus c. Itu hasilnya. Selanjutnya contoh kedua. Contoh kedua ini integral parsial dapat dilakukan lebih dari 1 kali jika ketika sudah diintegralkan terdapat yang harus diintegralkan lagi. Contoh soal seperti ini. Nah, contoh hitung integral x kuadrat sin x dx sama dengan min x kuadrat cos x tambah 2 integral x hitungnya integral x kuadrat sin x dx. Nah, setelah dihitung-hitung hasilnya adalah min x kuadrat cos x ditambah 2 integral x cos x dx. Nah, integral x cos x dx ini belum sederhana sehingga harus diintegralkan lagi. Nah, untuk yang awalnya kita misalkan U-nya adalah x kuadrat, terus dv-nya ada sin x dx. Terus karena hasil belum sederhana, yang kedua ya, hasil belum sederhana, maka kita integralkan lagi integral x cos x dx-nya. Ketika diintegralkan lagi, dapatlah UV dikali integral U dv-nya adalah x sin x min integral sin x dx. Integral sin x dx. Hasilnya sama dengan min x kuadrat cos x tambah 2x sin x tambah 2 cos x plus c. Nah, itu sama prosesnya seperti yang awal tadi. Lanjut slide berikutnya. Nah, ada kemungkinan integran fx muncul lagi di ruas kanan. Fx ini yang di dalam integral ya, integran itu yang diintegralkan. Nah, misalkan contoh di sini integrannya e pangkat x cos dx. Nah, kita jawab formulanya seperti yang tadi. Kita misalkan u-nya, kita misalkan dv-nya. Nah, ketika diintegralkan pertama masih terdapat belum sederhana, ada integral e pangkat x cos e pangkat x sin dx. Kita integralkan lagi. Nah, ketika diintegralkan untuk kedua kalinya terdapat integral yang dicari, yaitu e pangkat x cos x dx. Itu kan sama seperti soal. Nah, kita pindah ruaskan ke kiri, jadinya 2 integral x e pangkat x cos x dx sama dengan e pangkat x sin x tambah e pangkat x cos x plus c. Nah, si 2 ini juga dipindah ruaskan atau jadi dibagi, semuanya dibagi 2, jadi setengah e pangkat x sin x tambah e pangkat x cos x plus c. Itu hasil dari
jika integrannya muncul lagi di ruas kanan. Jadi kalau misalkan ada integral seperti ini, kita coba dulu integral parsialkan beberapa kali sehingga insya Allah ada jalannya. Seperti itu. Terus ini ada bentuk-bentuk dari integral. Nah, kalau kita sering mengerjakan soal-soal berbentuk integral atau soal-soal integral, kita dapat mudah memahami dan menghafalkan bentuk-bentuk ini. Nah, lanjut ke subbab yang kedua, integral fungsi trigonometri. Bentuknya integral cos pangkat nx dx dan integral sin pangkat nx dx. Untuk yang ganjil, tuliskan sin pangkat nx sama dengan sin x dikali sin n-1 x, dan cos juga sama. Tujuannya ini untuk memudahkan nanti perhitungannya. Nanti kalau misalkan ada contohnya lebih mudah lagi memahaminya. Lalu untuk n-nya ganjil, tuliskan juga dan gunakan juga identitas yang ini, sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Identitasnya itu. Kalau yang ganjil, identitasnya yang ini. Terus untuk yang genap bagaimana? Untuk yang genap, formulanya seperti ini. Jadi ada di pangkat tuakan dulu, sama juga cos seperti itu. Terus di sini identitasnya adalah identitas cos 2x. Identitas cos 2x ini dapat diubah menjadi 2 cos kuadrat x min 1 atau 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, biar mudah langsung ke contoh. Contoh yang ada dua di sini. Untuk yang pertama, ubah dulu, ini kan yang pertama itu yang ganjil ya, contoh yang ganjil. Ubah dulu ke yang ini. Ubah ke yang ini. Kita ubah yang diklik ini. Diubah dulu. Terus dijadikan identitas. Nah, yang dijadikan identitas itu yang sin kuadratnya, yang identitas yang seperti ini. Identitasnya yang ini. Dapatlah 1 min cos kuadrat x. Terus ini dimisalkan jadi d cos x. Nah, untuk integral ini berarti jadinya integralnya terhadap cos x. Jadi satu ini nanti kalau diintegral jadi 1 cos x. Terus ini sepertiga cos pangkat 3x. Nah, hasilnya seperti ini tambah c. Untuk yang nomor 2, soalnya ini adalah yang bentuknya genap, yang pangkat genap. Dapat diubah dulu ke yang ini. Sin pangkat 4 ini dijadiin pangkat 2 awalnya, terus yang sin 4 ini dikurangi 2. 4 kurangi 2 adalah 2. Jadi sin kuadrat x dikali sin kuadrat x. Dua-duanya ini diubah ke identitas yang tadi, yang cos 2x. Diubah ke identitas cos 2x. Jadi nah, untuk sin identitasnya seperti ini, 1 min cos 2x per 2. Disederhanakan, terus sederhanakan, diintegralkan, sederhanakan, dapatlah hasilnya seperti yang ini, yang di bawah ini hasilnya. Selanjutnya ada bentuk yang lainnya. Bentuk selanjutnya yaitu integral sin pangkat m x cos pangkat n x dx. Ada dua kondisi. Yang A, untuk n atau m ganjil. Kalau atau berarti salah satunya yang ganjil. Keluarkan sin x atau cos x dan gunakan identitas sin kuadrat x, identitas yang ini. Sin kuadrat x sama cos kuadrat x sama dengan 1. Gunakan yang identitas yang itu. Terus, nah yang dikeluarkan di sini yaitu yang pangkatnya ganjil. Nah, nanti di contoh dapat kita pelajari lebih mudah. Nah, ini yang B untuk m dan n genap. Jadi dua-duanya genap. Tuliskan sin pangkat mx dan cos pangkat nx menjadi jumlah suku-suku dalam kosinus. Jadi yang
sin diubah jadi cos, dan cos diubah jadi cos. Tapi nanti lebih mudah kalau kita lihat contohnya. Nah, dengan menggunakan identitas yang cos 2x ini, nah dapat kita lihat identitasnya seperti apa gitu. Contoh misalkan nomor untuk kondisi A. Nomor 1 ya, langkah pertama gunakan yang A, maksudnya proses yang A gunakan gitu. Jadi karena salah satunya ganjil, jadi yang ganjil itu dikeluarkan sin x, ini kan sin x yang ganjil, jadi sin x keluarkan. Nah, yang ganjil ini diubah ke bentuk identitas, jadi sin kuadrat x ini diubah menjadi 1 min cos kuadrat x. Nah, yang sin x dx ini diubah ke d cos x. Ini kan bisa seperti itu, ada di teknik integralan yang pertama tadi. Di proses, nah ini jadi si cos kuadrat x ini dikali ke dalam, dan ke dalam ini dapatlah hasil seperti ini. Terus hasil akhirnya adalah seperti ini, seperti bawah. 1/5 cos pangkat 5x min 1/3 cos pangkat 3x tambah c, itu hasil akhirnya. Nah, ada hal unik pada integral yang trigonometri ini, yang dalam kotak merah ini. Jadi kita mengerjakan soal yang sama dengan cara yang berbeda, tetapi ketika mengerjakan soal yang pertama hasilnya seperti ini, ketika mengerjakan dengan cara yang kedua hasilnya seperti ini, berbeda. Nah, di video Ibu Rina tidak menjelaskan hal yang benar, tapi di sisi lain ini adalah hal yang unik pada proses matematika. Tuh. Nah, ini contoh untuk tadi yang kondisi B ya, yang dua-duanya genap. Nah, diubah dua-duanya menjadi identitas yang cos 2x. Diubah seperti ini. Ini identitas dari cos 2x. Terus disederhanakan menjadi 1/4 integral 1 min cos kuadrat 2x. Terus lanjutkan prosesnya, terus didapatlah hasil seperti pada di bawah ini. Hasilnya adalah 1/8x min 1/2 sin 4x plus c. Nah, untuk pengerjaan proses kita nanti kotek sendiri. Nah, untuk konsepnya ya seperti itu. Jadi yang pangkat genapnya diubah ke identitas. Nah, untuk proses selanjutnya kita kotek sendiri-sendiri gitu. Nah, yang terakhir bentuk tangen dan sekan, dan bentuk kotangen dan kosekan. Gunakan identitas. Nah, identitas tangen seperti ini, identitas kotangen seperti ini. Terus turunan tangen dan kotangen kita juga harus tahu biar mudah mengerjakan soal-soalnya. Ini turunan tangen x adalah sekan kuadrat x. Turunan kotangen x adalah kosekan kuadrat x. Contoh A. Contoh ini berarti berpangkat genap. Ini kalau berpangkat genap tadi dikeluarkan kuadratnya, terus si pangkat 4 ini dikurangi 2. Nah, berarti seperti ini. Keluarkan kuadratnya jadi tan kuadrat x, terus 4 kurang 2 adalah 2, jadi tan kuadrat x per tan kuadrat x. Nah, salah satu tangannya diubah ke identitasnya ada ini, tan kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x min 1, jadi seperti ini. Terus untuk proses selanjutnya kita kotak sendiri. Nah, untuk hasil dan prosesnya dapat dilihat sini. Nah, untuk motretnya kita kerjakan sendiri seperti itu. Yang penting konsepnya, kita mengerti. Dan selanjutnya adalah contoh yang B. Tangan kuadrat x dikali sekan pangkat 4x. Ini kan ada dua
ada dua trigonometri yang keduanya berpangkat genap, dua-duanya ya. Jadi untuk prosesnya kita mengikuti formula yang berpangkat genap tadi, yang dua-duanya berpangkat genap. Di sini sekannya dibagi lagi. Ntar kita lihat dulu bagaimana cara yang berpangkat genap. Kalau jadi kosinus, kalau ini kita sederhanakan. Nah di sini sederhanakan, konsepnya sederhanakan. Nah tan yang sekan, tannya tetap, terus sekan kuadratnya yang kiri diubah menjadi identitas. Sekan kuadrat identitasnya seperti ini. Sebenarnya si angka 1 dipindahkan ke ruas kiri jadi tan kuadrat x tambah 1. Terus yang kanan diubah keturunannya. Jadi biar mudah. Kalau yang tadi itu diubah ke cos semuanya, kalau di sini diubah ke tan semuanya. Biar lebih mudah juga. Didapatlah hasil seperti ini. Jadi ini turunannya terhadap d tan x. Untuk prosesnya kita bisa hitung sendiri. Yang penting kita paham konsepnya. Seperti itu. Sekian untuk pembahasan video yang pertemuan 9. Selanjutnya akan next ke pertemuan yang 10, teknik pengintegralan yang lanjutan.